welcome back to my channel guys. Ini kita mau cek video kemarin kejadian kan sempat viral Carok itu yang 5 musuh 2. Nah ini wawancara eksklusif lah jelas ya kepada kedua tersangka. Nah kita lihat seperti apa isi wawancaranya dan seperti apa asli kejadiannya. Oke, kita gas videonya ya, kita lihat. Oke, kita play. Mau pergi tahlilan itu janjiannya itu sebelum habis maghrib sudah. Dia mau pergi tahlilan dulu, mau pergi yasinan dia. Udah ditunggu sama teman katanya Pak di Yukorong, mau ditunggu ketemuan di sana. Terus saya nunggu sekitar 1 menitan lah gitu. Tiba-tiba ada orang berkendara itu Pak, kendaraan motor itu laju dari dalam gitu. Saya kan tanpa sengaja ditengok gitu. Oh dia nggak sengaja, tanpa sengaja dia menengok, lihat siapa gitu ya. Tengok siapa, pikiran itu yang bawa motor kencang, Sempet ngebut ya. kayak gitu. Demak Kak gitu, saya nanya gitu. Yang artinya? Mau kemana Kak? Mau kemana? Dia nyapa baik guys. Demak Kak, mau kemana Kak? Baik sebetulnya dia nyapanya. Ya. Oke. Binyak tanya kok nanya-nanya katanya itu. Mau apa katanya? Ya enggak, saya akan kenal. Masa cuma negor enggak boleh bilang gitu. Terus dia mungkin enggak tahu. Maksudnya enggak tahu, dia turun dari motornya Pak yang bergoncengan itu. Dia salah satunya turun duluan itu, yang goncengan turun dulu. Turun, saya turun juga dari kendaraan saya itu. Dia bilang, "Kamu itu kalau punya mata jangan liatin kayak gitu," katanya. Ya kan masa nggak boleh. Oh ini korban ini tersinggung karena mungkin dari cara Hasan ini ngeliatnya mungkin terlalu gimana gitu ya. Saya kan silau oleh itu Pak, ganggu katanya saya dengan lampunya itu. Dia tidak terima kan saya lawan omongan itu, dia nampar saya. Jadi korban duluan yang menampar ini guys. Korban duluan yang memulai lah jelas. Korban nampar duluan berarti ya? Iya, dia pegang dengan tangan kanan, namparnya dengan tangan kiri itu. Saya masih ingat betul itu. Terus saya ngomong, "Kenapa nampar Kak? Salah saya apa?" "Kamu itu," kata lincelingan itu, lihat-lihat saya kayak bengal katanya, kayak berani sama saya. Dan enggak Pak, saya kan cuma nanya mau kemana. Terus di samping dia negor-negor, adiknya datang Pak, yang itu, yang nyetir. Oh yang nyetir, Nah, oke. dia nyetir terus megangin saya, ngeluarin celurit. Oh, sempet ditodong pakai celurit sama adiknya yang nyetir itu. Oke, lanjut. Saya ya, Pada saat itu berarti sudah ngeluarin senjata ya? ya itu Pak Hasan ada perlawanan nggak? waktu saya enggak lawan, cuma megang celurnya itu, takut kebacokan ke saya itu. Saya pegang terus sampai berapa menit itu lama juga Pak, kan takut itu kena ke saya. Wajah. Ya. Ya. Sampai ada beberapa orang warga itu nerai saya gitu. Oke. Tapi cekcoknya itu masih itu. Ini kalau kamu berani ayo lawan saya. Ya bilang kalau saya enggak salah Pak, Kak, saya berani, saya enggak salah, kenapa kamu main mukul? Udah kalau kamu berani, saya tunggu di sini. Kalau berani kamu pulang Pak. Oke lah kalau Ditantang dia. Ya namanya kita laki cok. Kalau kita nggak salah, gas. gitu, tunggu di sini. Saya bilang gitu. Saya pulang ketemu di jalan sama dia Pak. Oke. Itu ketemu di jalan, dia negor saya. Oh dia ketemu sama adiknya ini si siapa? Abang Wardi. Ketemu di jalan dia. Mau kemana Abi? Kok laju bawa motor saya, dipukul orang, ayo pulang kayak gitu. Saya ngomong sama adik saya ini. Terus enggak pikir panjang, dia langsung mutar Pak. Mutar nyampe ke rumah, sampai halaman rumah. Saya langsung masuk ke kamar itu. Memang kebetulan di sana memang saya udah ada gitu, memang udah biasa di Madura kan memang gitu Pak. Ya, saya ngambil 2, satunya dikasih sama adik saya ini,
Terus ada orang tua saya yang nanya mau kemana? Kok bawa itu celurit? Seporan ini saya yang itu. Maaf nih, saya Ini ibu. ini Umi. Oh, ibu ya. Ibu. Udah jangan pergi kamu. Sebenarnya sempat dilarang sama orang tuanya. Oh, doain saya. Aku ada masalah mau berangkat bilang gitu. Terus langsung berangkat sama ini. Melarang mungkin atau Iya. sempat ngomong apa itu? Ya jangan pergi. Udah diam sini. Tapi udah terlanjur itu, Pak. Udah terlanjur emosi mungkin. Cuma pamitan, minta maaf, suruh doain gitu. Sebuah nih bilang gitu saya ada masalah mau berangkat. Malahan itu ada katanya, ya sebelum saya pulang, katanya saya dengar dari orang si Matanjaris itu suruh pergi tapi tidak mau, dia nunggu. Memang si korban itu sudah menunggu lah, yang jelas sudah siap bener lah si korban itu yang jelas. Setelah itu sebelumnya nyampe di depan korban itu saya sudah berhenti dulu, ini suruh berhenti. Sebelum ini berhenti saya sudah loncat duluan Pak gitu. Kebetulan di sana itu dia sama teman-temannya sudah siap semua gitu. Sekitar 10 orang lebih. 10 orang. Iya. 10 orang guys, 10 orang sudah siap semua itu. 10 orang lebih, tapi Oke. yang ikut 5, yang menyerang 5 orang. Yang nyerang 5 orang. Iya. Kemarin kan informasinya yang meninggal 4 ya. Berarti yang satu ini terselamatkan atau? Satunya lari. Oke, yang satunya lari. Jadi dari 10 orang itu semua Sudah siap senjata semua. sudah siap senjata, Senjata. nyerang juga artinya. Yang 5 yang menyerang. Yang 5 itu. Oke. Nah, yang nyerang. Berarti dari 10 orang itu hanya orang 5 yang nyerang guys. Yang ikut cara gitu. Mhm. Lanjut, terus habis itu setelah turun ke Pak Hasan tadi kan turun duluan. Ah, Ya ini yang nyerang duluan. Yang maju. Yang nyerang duluan berarti Pak Hasan. Iya, Iya. belakangnya. Oke. Itu langsung nyerang siapa Pak? si Matanjar. Kalau itu yang tadi yang mukul saya. masalah langsung ya. Iya. Yang pertama itu saya lawan sama Matanjar. Terus Matanjar itu kena luka berapa, mungkin kena sabetan berapa kali sama saya, itu tumbang, adiknya nyerang dari belakang. Oke. Saya mundur, terus dia mau nyerang kedua kalinya, saya libas tangannya sampai enggak tahu kena tangan mungkin itu. Setelah itu saya enggak tahu Pak, ini yang perannya, yang duanya ini yang lawan. Pak Wardi, oke. Pak Wardi nyerang duluan berarti juga Saya sama yang seperti Pak ingat Hasan. ini sudah nyerang Matanjar lari. Yang duanya adiknya sama Hafid itu mau nyerang dari belakang. Oh, jadi Abang Wardi ini mulai gerak dia karena ngelihat situasinya abangnya, Bang Hasan ini mau diserang dari belakang. Nah, jadi dia mulai ngelawan, mulai turun mungkin dari motornya. Apa? Pakai celurit itu 2 orang. Oke. Yang agak di samping kiri saya tebas duluan itu. Yang pakai pisau, yang mau pakai pisau, dia saya tebas duluan. Habis ini yang sebelah kiri 2 orang yang nggak dikenal ini menyerang saya. Ini masih perang sama saya. Masih lama itu, masih kena pisau, masih kena celuritnya juga. Malahan ada yang terakhir itu nyerang saya, Pak. Yang terakhir yang baju putih mungkin Yang ada itu nyerang saya. Nyerang saya terus, saya mundur, saya sibuk nggak kena, Tapi lari sama ini. Dari Saya bilang kalau kamu maksa bisa mati juga kamu, bilang Ini gitu. yang dimaksud baju putih itu yang selamat mungkin. Nah, dibilangin sama Mas Hasan kalau kamu masih maksa juga, kamu bisa lewat juga. sama ini suruh ke Iya. sini. Udah lari, kalau kamu masuk maksa bisa mati juga. Polisi datang itu berapa lama? Enggak tahu saya. Saya lari dari lokasi itu, menghindar Lari kemana? Ke tanah kosong, ke apa? ke belakang rumah saya. Semak-semak Jadi gitu. pas kejadian itu selesai mereka lari guys, kabur mungkin menyelamatkan diri lah dari mungkin lah warga apa sing jelas mereka sembunyi dulu lah mereka. Ke rumah, tapi nggak masuk. Kalian rumah. berdua aja berarti. Iya. Itu posisi sepi di situ. Ya sepi, ngindar mungkin gitu. Hindar, yang hindar. Setelah itu ketemu dari pihak kepolisian, gimana ceritanya? Itu saya nelpon abang saya. Telepon abang tuh maksudnya untuk tujuannya? Suruh nelpon Polda Desa dengan kepolisian. Untuk lapor ke polisi. Oh, jadi memang sebenarnya dari Pak Wardi dan juga Pak Hasan ini tadinya mau menyerahkan Saya diri. memang menyerahkan diri. Mau berniat menyerahkan diri. Hasilnya emang dia orang tujuannya emang mau menyerahkan diri guys. Tujuannya dia orang tidak mau kabur yang jelas.
sudah mau di jalan, sudah mau menyerahkan diri. Mau cari kakak itu nggak ketemu, habis itu ditelepon, suruh telepon kepala desanya, suruh telepon polisi, karena sudah bingung, sudah. Mau kemana, lebih baik Salut lah menyerahkan ya. diri ya, menyerahkan diri lebih baik itu. Biar Sedangkan di rumah itu tinggal Umi sama yang adik perempuan, ipar saya istrinya dia, dan anak kecil-kecil, anak saya sama anaknya. Anaknya masih kecil-kecil guys. Jadi ingatnya polisi kepala desa itu saja. Oke, ya artinya sudah bertemu dengan pihak kepolisian, kemudian tahu kalau korban ini meninggal dunia ya, 4 orang meninggal dunia. Ada perasaan menyesal nggak sih dari Pak Hasan atau Pak Wardi? Kalau ini saya sudah menyesal, Pak. Iya. Saya itu tiap ingat itu sedih. Kalau gini prosesnya lebih baik saya ngapa layanin orang itu, yang gitu pikiran saya, Pak. Layanin orang yang nantang carok itu. Nyesel guys. Nyesel. Itu hilap spontan aja, Mak. Hilap spontan. Sempat ngobrol nggak sama orang rumah untuk hati-hati mungkin? Iya, sama abang saya itu hati-hati, suruh ngindar kalau takut ada serangan dari pihak lawan. Saya suruh bilang itu hati-hati cari tempat yang aman gitu, biar tidak ada korban lagi gitu. Saya pesan sama keluarga saya lebih baik mengalah daripada harus melayani itu perbuatan yang dilarang sama hukum itu. Saya selaku tersangka itu minta maaf sama keluarga korban. Itu mungkin faktor kehilafan saya dan spontan, saya tidak maksud untuk membunuh, cuma mungkin itu faktor dari apa ya, mungkin dari emosi sesaat. mungkin. Emosi sesaat. Masalahnya saya sama korban itu udah kenal biasa, kenal baik itu. Jadi saya menyesal ada di sini, mengapa ini harus terjadi gitu. Ya. Minta maaf sama keluarga korban. Semoga ini nggak berkelanjutan. Semoga ini nggak berkelanjutan guys. Intinya itu tadi, dia emosi sesaat, dia menyesali lah, jelas. Yang namanya manusia pasti pada emosinya, apalagi kita laki-laki kan. Oke, lanjut ke video selanjutnya nanti. Kalau seandainya ada berita-berita viral lagi, kita lanjut lagi. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Oke, dah.